dari 11. Saya Rehan Adiasa, nomor absen 22. Saya Muhammad Zaki Afianto dari absen 16. Jadi di kelompok kami akan membuat fermentasi acar sawi dan kami akan melakukan olahan produknya. Selamat menikmati. Sebelum masuk ke perkenalan produk yang akan dibuat, kami akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video kami. Jadi, tujuan dari pembuatan video kami adalah untuk menunjukkan proses pembuatan acar sawi secara praktis dan informatif. Video ini dibuat agar penonton dapat memahami langkah-langkah pembuatannya dengan mudah, mulai dari bahan yang akan dibutuhkan hingga proses pengawetan. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk mengedukasi penonton mengenai manfaat acar sawi sebagai salah satu cara mengawetkan makanan secara alami dan sehat. Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin acar sawi putih ala oriental yang segar, pedas, dan penuh rasa. Acar ini terbuat dari sawi pahit segar yang sudah difermentasi dan dipadukan dengan bawang putih, cabai, daun ketumbar, serta bumbu-bumbu khas seperti kecap asin, saus tiram, dan cuka. Dengan tambahan minyak panas, rasanya makin mantap dan aromanya wangi banget. Cocok banget disajikan sebagai pendamping makanan berat atau jadi camilan segar yang bikin nagih. Yuk kita lihat cara buatnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja pembuatan acar sawi. Yang pertama, sawi dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran dan bakteri yang menempel. Setelah itu, membuat larutan garam dengan mencampurkan air matang dengan garam balok. Kemudian, larutan ini akan menjadi media fermentasi. Kemudian, sawi yang sudah dibersihkan tadi dimasukkan ke dalam wadah bersih. Lalu, dituangi larutan garam hingga seluruh bagian sawi terendam. Wadah ditutup rapat, namun tidak terlalu kedap agar gas hasil fermentasi dapat keluar. Nah, proses fermentasi ini berlangsung selama 2-5 hari di suhu ruang. Selama waktu ini, bakteri asam laktat alami akan berkembang dan menghasilkan rasa asam khas pada sawi. Alat bahannya adalah pencapit, sendok pengaduk, dan wadah plastik. Bahan-bahannya ada garam, sawi pahit, dan air matang. Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya ya. Jadi, langkah yang pertama kita mengupas sawi menjadi satu-satu seperti yang ada di video. Kemudian, langkah yang kedua tentu kita harus mencuci sawi yang sudah dikupas agar bersih dan terhindar dari bakteri ataupun kotoran. Setelah sawi dicuci bersih, kemudian airnya disaring. Kemudian, langkah berikutnya kita membuat larutan garam dengan air matang yang akan direndam bersama sawi pahit nantinya. Kemudian, setelah kiranya cukup, langkah berikutnya yaitu mengaduk larutan garam tersebut. Dan diaduk sampai rata ya. Setelah larutan garam tersebut jadi, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu memasukkan sawi pahit yang sudah dicuci ke dalam wadah yang berisi larutan garam. Ketika semua sawi sudah direndam dalam larutan garam, kita tutup wadah tersebut dan biarkan selama 2-5 hari di suhu ruangan. Nah, ini acar sawi kami sudah jadi. Setelah kami membuat fermentasi acar sawi tersebut, kami juga akan membuat produk olahan dari acar sawi tersebut. Jadi, bahan-bahan yang kami gunakan yaitu ada sawi pahit, kemudian ada saus tiram, bubuk cabai, kecap asin, cuka,
bawang merah dan bawang putih, oncelang atau daun bawang, dan kemudian ada cabai. Jadi, langkah yang pertama yaitu memotong-motong bawang putih. Setelah itu, juga memotong bawang merah. Tapi sebelumnya, jangan lupa cuci tangan ya. Dan jangan lupa juga memotong cabai merah. Nah, ini bawang putih, bawang merah, dan cabainya sudah jadi. Setelah itu, jangan lupa dijadikan satu untuk dituangkan kepada sawinya nanti. Ini kami menyimpan sawi yang sudah difermentasi di wadah kaca. Yang ini sawinya masih belum diolah ya. Tara, ini hasil fermentasi kami. Setelah itu, kami akan membuat produk olahan dari fermentasi tersebut. Jadi langkah pertama, kita perlu memotong sawi-sawi tersebut. Kemudian, sawinya disimpan di dalam wadah. Nah, setelah itu, kita perlu memanaskan minyak. Kemudian, setelah minyaknya panas, kompornya dimatikan. Setelah itu, tuangkan minyak yang sudah panas di dalam mangkok. Sekarang kita mulai proses untuk meraciknya ya. Jadi langkah pertama, kita masukkan sawi yang sudah difermentasi ke dalam mangkok. Langkah kedua, masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai ke dalam mangkok tersebut. Setelah itu, bagian pentingnya yaitu langkah 3, kita campurkan minyak panas ke dalam sawi tersebut. Dan jangan lupa tambahkan kecap asin juga ya. Dan juga tambahkan saus tiram. Kemudian masukkan juga bubuk cabai secukupnya. Setelah itu, tambahkan juga 1 sendok makan cuka. Setelah bahan-bahan tersebut tercampur, kita waktunya mengaduk ya. Dan jangan lupa untuk diaduk secara merata. Nah, sudah selesai nih. Sekarang langkah terakhir yaitu kita masukkan produk yang sudah jadi ke dalam wadah. Dan sebelum disajikan, jangan lupa untuk memasukkan oncelang. Tara, jadi ini hasil produk kami. Bagaimana? Kelihatannya enak tidak? Manfaat acar sawi. Sawi pahit sendiri memiliki banyak nutrisi, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung kesehatan pencernaan, memiliki efek antioksidan, serta dapat membantu dalam detoksifikasi tubuh. Karena klorofil dalam sawi pahit dapat membantu membersihkan hati dan darah dari racun. Berdasarkan hasil percobaan, produk acar sawi yang dibuat memiliki kualitas yang baik. Tekstur sawi tetap renyah dan tidak layu, menandakan bahwa proses perendaman dan fermentasi dilakukan secara dengan benar. Warna sawi tetap cerah, tidak berubah menjadi kusam atau terlalu coklat, yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang digunakan bersih dan proporsinya tepat. Dari segi rasa, acar memiliki cita rasa asam yang segar dan tidak terlalu asin, menandakan bahwa fermentasi berjalan baik dan durasinya pas. Tidak tercium bau busuk atau aroma tidak sedap, yang berarti proses penyimpanan dilakukan dengan wadah yang bersih dan tertutup baik. Secara keseluruhan, produk dinilai berhasil dan aman dikonsumsi dengan hasil akhir yang sesuai dengan tujuan pembuatan, yaitu menciptakan acar sawi yang segar, tahan lama, dan enak dijadikan pelengkap makanan. 1. Pastikan alat dan bahan bersih supaya hasil acarnya nggak cepat basi atau berjamur. Kita harus pastiin semua alat dan bahan yang dipakai udah bersih. Jadi sebelum mulai lebih baik dicuci dulu semuanya. 2. Pakai air matang. Gunakan air matang supaya proses fermentasinya tetap aman dan bersih dari kuman. Air matang juga bantu menjaga rasa acar tetap segar dan nggak mudah basi. 3. Boleh tambahin bahan lain biar lebih enak.
Misalnya, bisa ditambahin bawang putih, cabai, atau jahe sedikit. Biar acarnya ada rasa pedas-pedas dan menggambar. 4. Simpan di tempat yang normal. Hindari nyimpen acar di tempat yang panas atau kena matahari langsung. Soalnya itu bisa bikin fermentasi jadi terlalu cepat dan malah nggak enak rasanya. Ya,